Karena orang yang hebat itu adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah. Sehingga orang lain mengira bahwa dia itu ridho. Pernah nggak lihat orang sebetulnya mungkin sedang marah. Tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya. Seakan-akan dia ridho saja terhadap segala peristiwa. Itu doa bukan? Doa bukan? Itu doa. Ya. Yang sering Bapak Ibu saksikan seperti apa? Apakah orang yang ridho atau orang yang sedang menunjukkan kemarahannya? Nah, ingat, kalau orang sedang menunjukkan kemarahannya, sesungguhnya dia sedang menunjukkan siapa dirinya. Hati-hati itu, siapa yang direndahkan? Allah. Kata Allah, emang gue pikirin. Yang direndahkan ya lu sendiri. Betul nggak? Makanya marah itu selalu berakhir dengan malu. Ya, oke. Apalagi gini. Mana nyaho tuh orang teh keur amek. Itu kedah pengumuman. Betul enggak? Karena orang yang paling jelek di dunia adalah orang yang sedang marah. Geus katingali gorengna. Teu kudu pengumuman. Nyaho teu maneh urang keur amek. Geus puguh katingali. Betul enggak? Waduh, itu mah pengumuman luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, siapkah praktek? Kalau ada kemarahan, coba belajar untuk tidak menunjukkan kemarahan kita. Tunjukkan bahwa kita ridho dengan apapun. Praktek bukan itu. Ini praktek spiritual. Dan pulang dari sini bakal ada kejadiannya. Pulang dari sini nih nanti saya doakan. Ya, coba minggu depan laporkan sama saya. Ya, laporkan sama saya. Betul gak omongan saya? Akan kejadian. Pulang dari sini ntar. Perhatikan saya. Ya. Perhatikan saya. Ya. Itu. Nah, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan. Sehingga orang lain mengira dia senang. Begitu datang, sudah ciremai. Tiap panggil jeung si eta. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saya mau paling sering kedatangan yang begitu. Assalamualaikum. Geus leuleus assalamualaikum nage. Mangga calik. Yang ninggalkeun. Tahan heula atuh emosi teh, sok ngomong heula. Para ruguh jojolan ceurik. Ya. Makanya kita perlu memiliki sahabat dalam hidup ini. Sahabat yang selalu menguatkan. Terutama sahabat yang selalu membantu kita untuk taat kepada Allah. Makanya ada kata-kata bijak di luhur kita, apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, genggamlah erat dia. Jangan kau lepaskan, karena mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang sulit. Sedangkan melepaskannya adalah perkara yang mudah. Oleh karena itu, saya sering memberikan nasihat, ya, hapuslah kesalahan demi untuk persahabatan daripada menghapus persahabatan hanya untuk satu kesalahan. Ya, awas ya. Kita tidak mengenal rumus 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Rumus di BSI 100 dikurangi 1 100. 100 dikurangi 2 100.
100 dikurangi 3, 100. 100 dikurangi 100, 100. Itu rumus di besi. Karena selama ini matematika yang kalian gunakan itu matematika yang keliru. 100 dikurangi 1, 0. Ada orang melakukan 100 kebaikan buat kita, 1 kali melakukan kesalahan, langsung 0. Tidak ada ampun bagimu. Keren. Manusia macam apa semacam itu. Jadi 100 dikurangi 99 berapa? 100. Waduh, hari ini semua akan datang nih sama kalian. Habis ini, semua yang diceramahkan oleh saya sekarang nih, habis ini akan datang. Percaya atau tidak. Nanti pulang dari sini langsung. Ingat, baru tadi. Praktek. Ya. Barang siapa yang mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, cinta kepada dunia sekaligus cinta kepada Allah, ia telah berdusta. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, makanya wudhu dulu, salat dulu. Wudhu dulu baru salat. Wudhu itu adalah berpisah. Melepaskan semua dengan selain Allah, dan salat adalah melebur bersatu. Jadi sholat di tingkatan yang lebih tinggi lagi, bukan sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang menyembah dengan yang disembah masih ada jarak. Sholat itu waslat. Waslat itu melebur sebetulnya. Kita bisa melebur dengan Allah kalau kita sudah berpisah dengan yang selain Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa mencintai dua-duanya. Keren? Oke, makanya rumusnya sederhana, lihat saya semua. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat Allah dan dunia. Siapa yang mengejar dunia, dia tidak dapat dua-duanya. Jadi tidak ada dapat salah satu. Ya, dapat dua-duanya atau hilang dua-duanya. Ya. Untuk menjadi manusia yang luar biasa itu, ya memang kelasnya Nabi, kelasnya Rasul aja dihina, apalagi kelas kita. Betul? Maka biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina. Dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Gaharu itu kemenyan. Kemenyan disulut api malah wangi. Kalian disulut api? Gosong. Suka menyulut gaharu nggak di rumah? Ya gaharu untuk meditasi kan suka ada ya, wangi-wangian. Sekarang tuh malah ada, saya punya di rumah ada tempatnya itu. Persis kayak itu ya, padat seperti apa, berpilin seperti obat nyamuk itu ya. Yang 3 roda itu, 3 roda. Gitu. Jadi waktu Jakarta itu banyak nyamuk, kemudian Gus Dur kan pidato. Itu. Ini kata Gus Dur, nyamuk ini banyak di Jakarta gara-gara bemo waktu itu dilarang beroperasi. Dan bemo semua digudangkan. Gitu. Karena nyamuk sini cuma takut 3 roda. Yang ketawanya terlambat itu berarti IQ-nya di bawah 100 itu. Nanya, maksudnya naon? Aduh, pira aku nggak bodor kedah dijelaskan. Jadi kalau ada orang menghina kita, ini praktek berat lagi. Gimana caranya supaya kita tetap bisa santun. Seperti gaharu, semakin dibakar semakin wangi. Aduh, saya pengen lihat ya, ada orang dibakar tambah manis. Kan umumnya dibakar gosong kan?
Betul nggak? Dibakar api kemarahan, marah. Dibakar api kebencian, benci. Dibakar api iri hati, iri hati. Dibakar api dendam, dukun santet. Gensia. Temenang ku kasar, ku lembut. Oh. Ya, nyantri di leuweung sancang. Ya. Ini hati-hati nih, di leuweung sancang gak ada apa-apa. Karena pesan leluhur kita, sing bisa napak sancang bukan sakti. Napak sancang itu artinya dimanapun kalian berada harus bisa adaptif terhadap situasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi napak sancang itu punya kemampuan adaptif terhadap situasi. Itu napak sancang. Jadi banyak yang pengen sakti pergi ke sana. Orang sakti itu bukan orang yang bisa jalan di air. Lauknya bisa. Orang sakti itu yang hidupnya napak, membumi, dimanapun dia berada, dia selalu diterima. Makanya tanya pada dirimu, kalau saya datang di kumpulan itu, apakah mereka bersyukur dengan kehadiran saya? Atau menyesal dengan kehadiran saya? Kalau satu kumpulan itu bersyukur atas kehadiran kita, dan menyesal atas ketidakhadiran kita, dan menyesal atas kepergian kita, itu tandanya kita napak sancang, sakti. Taeta sakti mandraguna. Anu katabrak, oh disambung-sambungkeun toh. Nyambung deui, sakti. Bukan. Kalau orang diberi kelebihan seperti itu adalah kelebihan khusus dari Allah. Sakti tidak. Dia sedang dipakai oleh Allah untuk itu. Yang sakti itu yang bisa menyambungkan orang-orang yang pecah belah, yang bermusuhan. Taetanu sakti. Ya. Gitu. Mereka mana ya? Ada yang angkat ke ditu naon? Iya anu pas saya. Di pihak mana Bapak? Di pihak di Gelo. Yang benar itu datang kemudian menyambungkan yang terpisah. Jadi orang ketiga yang bisa sakti. Tahu manusia sakti sekarang? Yang kayak gitu sakti. Abdi mah dibelem ku seuneu tekaraos. Betul. Tangannya gini dibakar. Sakti? Bukan. Itu mah tipuan. Balur we ku obat kimia heula nu anti api modekeun. Betul enggak? Iya. Siapa yang sakti? Teu kabeuleum. Walaupun dipanas-panasi oleh orang, tetap saja pada pendiriannya. Tah eta sakti. Mau gak jadi manusia sakti? Sakti ala BSI. Gitu. Paham ya? Jadi semakin dibakar harusnya semakin manis. Semakin wangi. Kalian kalau dibakar semakin? Oh enggak beda. Udah dapat ceramah hari ini? Enggak, insya Allah ya. Mas ingat, begitu yang membakar, waduh ingat kajian tadi. Semakin dibakar, semakin manis. Waduh, minta kemampuan sama Allah. Ya Allah jadikan aku gaharu. Yang semakin dibakar, semakin wangi. Wah luar biasa. Teka belum. Cekas. Ya. Wajahnya terang benderang. Ini praktek. Jadi sekarang hari ini saya ngasih banyak sekali ilmu praktek. Dan setelah ini pasti akan terjadi. Sok lah.
Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh. Dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Lihat saya semuanya. Ya. Terlalu baik itu gampang dimanfaatkan orang. Dan hampir semua penipu akan menjadikan sasaran sebagai sasaran tipunya itu orang yang terlalu baik. Daya saringan. Gitu. Namot artos sabar 100 juta closer. Nah ikutan sih, tekedah, percantan. Geus leungit mah ceurik we. Begitu rek lapor ke polisi, eueuh buktina. Piraku atuh orang kudu make tulis segala. Apaan orang teh sosobatan gitu. Padahal yang datang tukang tipu. Ngerti maksud saya? Jadi dalam segala urusan harus sigar tengah. Harus di tengah. Jangan terlalu keras karena itu akan menutup diri. Tapi juga jangan terlalu lemah karena itu akan dimanfaatkan orang. Ya. Gitu. Saya mau cerita istri saya. Baik banget. Biasa ibu ditambah sertifikat. Oh mangga. Saya tanya sertifikat rumah sekarang di mana? Aduh buka di mana? Baik, menolong orang. Tapi sampai sekarang tidak ada catatannya. Gitu. Itu baik yang terlalu baik. Jadi yang paling bagus itu jangan terlalu keras, tetapi juga jangan terlalu lunak. Itu yang disebut dengan sigar tengah. Gitu. Ya, perhatikan. Karena itu akan menyelamatkan. Jadi ya terlalu itu dalam segala hal juga tidak pas. Ya. Dan akan selamanya kita dimanfaatkan orang lain kalau kita tidak mengubah diri kita. Jadi saya menyampaikan ini, ayo kita punya kelemahan apa, ayo kita perbaiki. Ya, baik. Carilah sahabat yang setia dalam suka maupun duka. Karena hidupmu senantiasa berputar di antara suka dan duka. Betul? Kan kita ini hidup yang paling kecil skupnya rumah tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu tempat naik. Jadi suka dan duka itu bisa jadi tempat naik, bisa jadi juga untuk turun. Betul? Nih saya kasih tahu. Kapan Bapak Ibu naik? Ketika suka atau ketika duka? Nih. Kapan turun? Ketika suka atau duka? Kebanyakan justru kita naik ketika duka. Dan kebanyakan ketika suka lupa malah turun. Betul enggak? Itu. Nah kita ini harus bisa naik dalam keadaan suka maupun duka. Dan perlu sahabat yang menguatkan dalam suka maupun duka. Jadi para sahabatku semuanya, beruntung kita ini punya satu komunitas spiritual, satu keluarga. Di keluarga ini kan kita selalu aja saling menguatkan. Kira-kira berani nggak untuk mengamalkan semua itu? Berani? Wah, berarti luar biasa ya. Saya doakan setelah ini langsung praktek. Langsung belajar. Ya. Jadi ingat ngaji di mana? Ngaji adalah praktek di kehidupan nyata, bukan di tempat ini. Jadi tempat ini kalian sedang apa sekarang? Mendengarkan ceramah. Ini bukan pengajian, sedang mendengarkan ceramah. Ya, selamat menjadi orang luar biasa. Sebentar lagi akan didatangkan cara-cara luar biasa dari Allah untuk membuat kalian menjadi orang-orang luar biasa. Selamat
menjalankan. Saya doakan semoga kalian mampu semuanya. Minggu depan laporkan sama saya kejadian apa yang datang. Ya, laporkan. Sekecil apapun laporkan. Minggu depan kita sharing ya. Nah, saya butuh data dari pengajian ini. Dari kajian kita hari ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.